Timnas Indonesia dihadapkan ujian berat di laga perdana kontra Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Beberapa media asing banyak yang memprediksi skuad Garuda akan tumbang. Mulai dari Sportsmall, Sportskida, Daily Sports, AP News, hingga Al Jazeera. Namun media Reuters tetap memandang Indonesia sebagai lawan berbahaya dengan mayoritas pemain keturunan. Apalagi skuad Garuda nantinya bakal ketambahan Martin Paes yang sudah bisa menjalani laga debut. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Kejutan Timnas Indonesia. Jadi guys, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia semakin dekat dengan mimpinya untuk bermain di Piala Dunia? Skuad Garuda saat ini akan berlaga di ronde ketiga untuk merebutkan tiket Piala Dunia. Namun nih guys, di laga pertama aja Indonesia sudah harus melawan Arab Saudi. Tapi meski begitu, Timnas Indonesia diperkirakan bakal memberikan perlawanan bagi skuad Elang Hijau. Apalagi skuad Garuda mendapatkan kabar baik dengan Martin Paes yang dipastikan dapat bermain. Namun Shin Tae-yong masih harus memastikan nih kondisi fisik kiper 26 tahun tersebut. Martin Paes kondisinya tidak jelek. Pastinya dia capek karena lama di perjalanan. Saya masih belum bisa cek kondisi Paes karena tidak masuk ke sesi latihan utama, ucap Shin Tae-yong. Diwaspadai Roberto Mancini. Bahkan ya guys, kekuatan dari Timnas Indonesia sendiri sudah diakui oleh Roberto Mancini. Pelatih Arab Saudi ini enggan menganggap remeh kekuatan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Jadi guys, ex-pelatih Timnas Italia ini terlihat melatih anak asuhnya dengan sangat serius. Dirinya nggak pengen nih anak asuhnya dipermalukan oleh Indonesia. Nah hal ini yang akhirnya membuat sang pelatih meminta anak asuhnya untuk percaya diri melawan Indonesia. Dirinya ingin anak asuhnya tampil maksimal melawan skuad Garuda. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka. Kami harus benar-benar siap dan percaya diri agar mampu mengalahkan pesaing kami, kata Mancini. Sportsmall Inggris. Jadi guys, pertandingan ini juga sampai mendapatkan banyak atensi dari media luar. Salah satunya datang dari Sportsmall yang berasal dari Inggris. Media ini mengatakan kalau Indonesia akan dibabat habis oleh skuad Roberto Mancini. Mereka memperkirakan hasil ini berdasarkan performa dari kedua tim di 5 laga terakhir. Bahkan, Sportsmall memprediksi Arab Saudi akan menang dengan skor 1-0. Hal ini diperlihatkan oleh superkomputer mereka yang memprediksi skor tersebut sebesar 11,14%. Arab Saudi merupakan pihak yang berkemungkinan besar menang di laga ini. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara dengan ranking terendah di ronde ketiga, tulis Sportsmall. The Tau 247 Vietnam. Komentar selanjutnya datang dari media negara tetangga nih guys. Memang negara mana? Jadi guys, ada komentar nih dari media Vietnam yaitu The Tau 247. Nah mereka memberikan prediksi tentang Timnas Indonesia yang bakal merubah gaya permainannya. The Tau sendiri mengatakan kalau Shin Tae-yong akan lebih mengandalkan permainan bertahan. Dengan memprioritaskan pertahanan, Indonesia bisa meminimalkan ancaman dari penyerang Arab Saudi. Skuad Garuda tahu persis apa yang harus dilakukan melawan lawan yang serupa, tulis The Tau. Selain itu, media ini juga menyoroti kedatangan Martin Paes di skuad Garuda. The Tau menilai kiper FC Dallas tersebut mampu memberikan dampak positif buat Timnas Indonesia. Arab News. Nah, selanjutnya datang dari media Arab Saudi sendiri nih guys yang menyoroti pertandingan Indonesia. Media ini menilai skuad Elang Hijau mampu untuk mengalahkan Garuda Nusantara. Apalagi para pemain sudah mendapatkan motivasi tinggi sebelum laga tersebut. Pasukan negeri minyak ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahnya. Jadi guys, salah satu dukungan datang langsung dari Menteri Olahraganya yakni Abdulaziz bin Turki Al Faisal. Bahkan sang pangeran datang langsung menyambangi skuad Elang Hijau pada sesi latihan. Pangeran Abdulaziz bin Turki Al Faisal dan Yasser Al Misehal, Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, bertemu dengan pelatih kepala Roberto Mancini dan timnya,
sebelum memulai sesi latihan mereka. Tulis Arab News. Sportskida India. Nah guys, media asal India juga nggak mau ketinggalan memberitakan laga Indonesia melawan Arab Saudi. Salah satunya adalah Sportskida. Salah satu media ternama di India tersebut ikut memprediksi jalannya laga timnas Indonesia. Media ini menyebut Arab Saudi akan unggul jika berkaca dari rekor pertemuan. Pasukan Green Falcon dinilai akan mendominasi karena sudah memenangkan 11 pertandingan. Poin penuh disebut akan sangat mudah diraih oleh anak asuh Roberto Mancini. Hanya akan ada satu pemenang di laga tersebut. Kami mendukung tuan rumah untuk menggapai poin maksimal hasil dari kemenangan dan clean sheet. Tulis Sportskida. Al Jazeera Qatar. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, media Al Jazeera ikut memberikan prediksinya. Jadi guys, media ini menyebutkan unggulan-unggulan yang bakal lolos. Dalam beritanya, Al Jazeera memperkirakan tim-tim raksasa yang akan langsung lolos dengan mudah. Mulai dari Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, hingga Jepang. Tapi guys, media ini juga menyoroti pentingnya pertandingan pertama bagi tim besar. Termasuk Arab Saudi yang diprediksi akan mengatasi perlawanan Indonesia dengan mudah. Pertandingan yang paling menarik di grup kompetitif yakni Arab Saudi kontra Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya tim ASEAN. Arab Saudi unggul dari kualitas. Dikutip dari Al Jazeera. Daily Sports Inggris. Nah guys, media ternama yaitu Daily Sports nggak mau ketinggalan dalam memprediksi laga Arab Saudi versus Indonesia. Media ini menyebutkan keunggulan dari masing-masing tim. Skuad Green Falcon dinilai lebih unggul karena memiliki kinerja yang solid di bawah asuhan Roberto Mancini. Tapi skuad Garuda nggak bisa diremehkan dan bisa menjadi penantang terkuat. Meski begitu, Daily Sport tetap mengunggulkan Arab Saudi untuk memenangkan pertandingan. Pasalnya, Indonesia bukan termasuk sebagai negara elit dari zona AFC. Arab Saudi jelas menjadi favorit yang susah dibantah untuk memenangkan laga. Timnas Indonesia bukan negara elit AFC yang saat ini berada di peringkat 133 FIFA. Tutur Daily Sport. Reuters Inggris. Selain itu guys, kiprah Indonesia juga mendapatkan sorotan dari media Reuters. Media yang berkantor di Inggris ini memperhatikan tantangan besar Indonesia di kualifikasi ronde ketiga. Sebab mereka akan berhadapan dengan negara besar seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Akan tetapi Reuters menyebut kalau Indonesia nggak bisa dianggap remeh. Kenapa bisa gitu? Jadi Reuters menyoroti banyaknya pemain berdarah Belanda di skuad Garuda. Mereka menuliskan kalau para pemain keturunan bisa membuat perbedaan. Tantangan besar Indonesia untuk menggapai mimpi main di Piala Dunia setelah hampir 90 tahun. Mereka akan bertumpu pada pemain kelahiran Belanda dalam mewujudkan mimpinya. Tulis Reuters. AP News Prancis. Prediksi terakhir nih guys, datang dari media AP News yang berasal dari Prancis. Jadi media ini memperkirakan kalau Arab Saudi akan mendominasi pertandingan ini. Bahkan AP News sudah menebak skuad Green Falcons bakal menang pada babak pertama. Namun Indonesia bukan nggak punya peluang sama sekali di laga ini. Media asal Prancis ini menyebut Indonesia bakal mampu mencetak gol di babak kedua. Tapi pertandingan ini tetap dinilai akan menjadi milik pasukan negeri minyak. Arab Saudi akan mendominasi di babak pertama, tapi kedua tim akan berhasil mencetak gol. Secara keseluruhan, Arab Saudi bakal mendominasi dan menunjukkan keunggulan kualitas. Tulis AP News. Jadi, begitulah guys tanggapan media asing tentang persiapan laga Arab Saudi kontra Indonesia. Secara prediksi banyak yang mengunggulkan Green Falcon. Akan tetapi semua hasil masih bisa terjadi. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?